Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mereview powerbank fast charging daripada Redmi ya, dengan kapasitas 20.000 mAh dan yang harganya sangat terjangkau karena waktu saya beli harganya sekitar 280 ribuan, masih di bawah 300 ribu. Ya, ini adalah powerbanknya seperti ini, dimensinya cukup besar, simple bentuknya. Dia hanya memiliki 4 port USB digunakan untuk pengisian atau outputnya untuk mengisi smartphone kita, dan 2 buah micro SD dan Type-C ini digunakan untuk mengisi daya. Bentuk powerbanknya seperti ini ya, dia fingerprint magnet sehingga gampang menimbulkan sidik jari sehingga gampang terkesan kotor, tetapi efek lainnya dia tidak licin. Jadi enak untuk dipegang, cuma agak berat ya. Dan kalau kita buka kotaknya seperti ini, ada biasa buku petunjuk, manual, dan lain sebagainya. Ini maaf ya karena gambarnya terlalu terang sehingga tidak terlalu jelas terlihat ya. Ini adalah panduan-panduan penggunaannya dan juga garansinya ya, bisa kita lihat. Sudah ada di dalam kardusnya ini. Bagian hologram pada bagian belakang kemasan dapat kita gosok untuk mendapatkan kode yang bisa kita gunakan untuk mengecek keaslian produk. Petunjuknya kita ikuti saja. Untuk produk autentikasi dari Mi, tujuan kita mencari produk asli ini adalah supaya aman ketika kita berpergian, apalagi menggunakan pesawat udara ya. Dan juga untuk menjaga keamanan kita sendiri, bisa menjamin lah paling tidak powerbank ini tidak kualitas abal-abal sehingga menimbulkan masalah nanti di kemudian hari. Nah, kita masuk ke sini ya, produk aktivasi. Kita tinggal masukkan digit yang kita miliki ya. Nanti akan tertera apakah itu asli apa tidak. Oke, kalau kita melihat hasil pengecekan ini adalah suatu produk yang asli ya. Di sini sudah ada keterangan. Kode ini sebelumnya telah diinputkan ya, telah di-query, telah tercatat selama 2 kali. Ini karena waktu saya melakukan pengecekan keaslian produk ini, saya belum sempat bikin videonya sehingga saya inputkan sekali lagi dan akhirnya dia terdeteksi 2 kali. Ini sudah barang yang saya pegang saat ini adalah barang asli. Ini adalah halaman untuk melakukan pengecekan produk Mi, apakah asli atau tidak. Kita coba isi daya. Nah, di sini sudah pengisian daya cepat berjalan ya, dia fast chargingnya berjalan, sudah terlihat pengisian daya cepatnya. Kemudian kalau beratnya kita timbang, dia sekitar 428, hampir setengah kilo, lumayan berat ya. Ini kelemahannya ya, namanya juga harganya masih di bawah 300 ribu. Tetapi selama saya pakai ini saya tidak ada masalah ya. Ketika saya pergi jauh-jauh ya, memang susah sekali kalau kita harus baterainya sudah habis, kita harus charge. Nah, ini bisa berguna. Rata-rata sih saya bisa charging ya sekitar 3 kalian lebih ya. Kalau kita buka webnya, di sini sudah ada keterangan tentang kapasitas daripada powerbank ini ya, 74 Wh. Dan rata-rata dia bisa mengisi di atas 3 kali untuk beberapa tipe handphone yang keluaran saat ini ya. Dan yang paling penting adalah fitur-fitur keamanan yang sudah disediakan seperti perlindungan suhu, perlindungan arus hubungan pendek, dan lain sebagainya, yang memang itu fitur yang terkait dengan keamanan. Apalagi kalau powerbank ini kita gunakan untuk sering berpergian yang melewati pesawat ya. Dan ini adalah rangkumannya. Untuk dimensi sudah tertera di sini juga, daya baterai, kapasitas maksimal, dan lain sebagainya ya. Nomor 15 tahun 2018 dari Kementerian Perhubungan ya, untuk ketentuan membawa pengisi baterai portable atau powerbank dan baterai lithium cadangan pada pesawat udara, agar supaya lebih aman lagi ketika kita melakukan penerbangan. Tentunya kita harus mengikuti ini ya. Yang pertama ya, memang kita akan beberapa kali ya, dan pengalaman saya, kita di beberapa bandara akan ditanyakan apa yang kita bawa ya, khususnya terkait powerbank. Biasanya akan ditanyakan kapasitasnya. Jadi di sini adalah Badan Usaha Angkutan Udara dan perusahaan angkutan udara asing diinstruksikan untuk, jadi mereka harus mematuhi ini ya, bahwa memastikan bahwa pengisian baterai portable atau powerbank
harus memenuhi ketentuan seperti berikut. Ini harus kita perhatikan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan dengan angkutan udara. Yang pertama, pengisi baterai portable power bank atau baterai lithium cadangan yang dibawa ke pesawat tidak terhubung dengan perangkat elektronik lain. Jadi kita tidak boleh melakukan charging ketika di pesawat. Kemudian power bank harus ditempatkan pada bagasi kabin dan dilarang pada bagasi tercatat. Jadi kita harus bawa power banknya memang ke kabin. Kemudian mempunyai daya jam watt hour tidak lebih dari 100 Wh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Bukan berarti karena kita pergi lama baru kita bawa baterai power bank itu yang kapasitasnya besar. Kemudian power bank yang mempunyai daya jam per jam watt hour lebih dari 100 Wh tetapi tidak lebih dari 160 Wh harus mendapatkan persetujuan dari Badan Usaha Angkutan Udara dan perusahaan angkutan udara asing dan diperbolehkan untuk dibawa maksimal 2 unit per penumpang. Jadi kalau kita bawa yang kapasitasnya 100 ke atas sampai di 160 kita harus mendapat persetujuan. Dan biasanya sih repot ya ngurus yang seperti itu. Lebih baik bawa yang di bawah 100. Pengisi baterai portable power bank atau baterai lithium cadangan yang mempunyai daya lebih dari 160 Wh atau besarnya daya jam tidak dapat diidentifikasikan, dilarang dibawa ke pesawat udara. Artinya mungkin dia tidak bisa membaca power bank itu, petugasnya tidak bisa melihat keterangan yang tertera di power bank. Apalagi banyak power bank yang juga kualitasnya diragukan. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa jadi kita nanti akan dilarang untuk membawa power banknya. Jadi lebih baik bawa yang pasti saja. Jadi kalau memang power bank itu memang biasanya tertera kapasitas ya untuk yang berikutnya. Yang untuk F ini yang tidak mencantumkan keterangan jumlah WH, maka perhitungan WH dapat diperoleh dengan cara itu. Biasanya ini untuk menghitung ya. Ini yang digunakan patokan dari petugas untuk melakukan perhitungan WH daripada power bank untuk menentukan dia di bawah 100 ataukah tidak. Nah, ini rumusnya, tapi biasanya power bank itu tidak menyediakan AH ya. Jadi kita maju saja yang kedua. Apabila hanya diketahui miliampere mAh, maka untuk mendapatkan ampere hour harus dibagi 1000 dengan contoh. Seperti ini ya. Ayo kita praktekkan saja. Ini saya sudah tulis ya. Jadi untuk power bank Redmi ini tadi sudah tertera bahwa kapasitasnya 20.000 ya mAh. Nah, untuk voltasenya 3,7 volt. Itu sudah tertera di pada bagian belakang. Bisa dilihat bagian ini ya. Oke. Nah, kalau mengacu pada rumus tadi, kapasitasnya kita ikuti saja ini rumusnya. Kapasitas dibagi 1000 sama dengan AH. Nah, baru kemudian voltase dikali AH sama dengan WH ya. Kita hitung saja kapasitasnya adalah 20.000. Nah, ini kita bagi dengan 1000 ya. Oke, sama dengan kita bagi dengan ini ya. Kita mendapatkan 20 AH. Kemudian dari ini kita mencari WH-nya ya. Jadi voltasenya sudah tertera tadi 3,7. Kita ambil ini 3,7. Oh, ini dibulatkan ya. 3,7 dikali dengan jumlah AH sama dengan ini dikali, kita sudah dapat WH. Jadi keterangannya sama ya. Yang dituliskan tadi adalah 74 WH, ini juga 74 WH. Berdasarkan perhitungan daripada ini ya. Kemudian berikutnya bertanggung jawab untuk menyimpan powerbank yang diserahkan oleh pemilik pada check-in counter karena tidak memenuhi ketentuan. Oke, tadi kita masih bawa di bawah ketentuan. Ketentuannya adalah 100 ya. Yang tadi sudah diterangkan di sini 100 WH, kita dapatnya 74. Kalau kita lihat di sini sudah sesuai ya, 74 WH. Kemudian jadi kita tidak harus untuk
untuk menyerahkan powerbank kita ke petugas ya. Melarang penumpang dan personel pesawat udara tidak melakukan pengisian daya ulang dengan menggunakan powerbank pada saat penerbangan udara ya. Jadi berikutnya menginformasikan kepada setiap penumpang terkait ketentuan membawa pengisi daya atau powerbank sebagaimana tercantum huruf A. Ini saya sudah alami kemarin ketika melakukan penerbangan di Bandara Ngurah Rai dan bandara macam-macam ya yang memang kita sering pergi. Biasanya memang sudah tertera anjuran dan juga instruksi terkait powerbank ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya kita jangan marah juga ketika memang petugas meminta kita untuk menunjukkan dan mengeluarkan powerbank dari bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dibawa pada saat proses pemeriksaan di SCP untuk dilakukan pemeriksaan besaran daya sesuai dengan ketentuan huruf A untuk memastikan penumpang dan personel pesawat tidak membawa pengisi daya portable atau powerbank ya. Intinya kita ikuti saja supaya demi keamanan kita, dan belilah powerbank yang memang tidak abal-abal ya, yang memang sering sekali ada powerbank yang kapasitasnya itu aneh-aneh, tipis tapi kapasitasnya besar, itu rasanya tidak mungkin ya. Ya ini cukup murah, agak tebal, tapi cukup bisa diandalkan dibawa ke mana-mana. Ya intinya ini adalah standar operasional prosedur yang memang harus diikuti ya, dan kita sebagai orang yang sering berpergian, yang akan berpergian, tentunya bawalah peralatan yang tidak akan menimbulkan kecurigaan, yang tidak menyalahi peraturan sehingga mempermudah kita nantinya. Dan secara kita mereview daripada Redmi powerbank ini yang 20.000 ini, dia memiliki watt hour di bawah 100, jadi aman-aman saja. Jadi ketika ditunjukkan pun aman, dan pada bagian belakangnya sudah tertera juga, jadi tinggal kita tunjukkan saja seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya ulas pada kesempatan ini. Terima kasih karena telah mau mampir di channel ini. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang memang suka berpergian dan sedang mencari powerbank yang memiliki kapasitas besar, harga murah, dan juga yang pastinya aman untuk dibawa ketika sedang berpergian dengan menggunakan pesawat. Terima kasih.